Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Vulca atau zat stimulator tanaman. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, atau sobat pembeli pupuk Vulca ini yang kemasan repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Vulca ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah zat stimulator tanaman Vulca. Jadi Vulca adalah zat stimulan yang diformulasikan dengan kombinasi terukur antara asam sulfat yang tinggi, kalium, magnesium, asam amino, dan trace elemen lainnya untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi tanaman secara instan sehingga dapat mempercepat perkembangan akar, memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik, mendorong tunas baru, pembungaan, dan buah yang bobot untuk menghasilkan panen yang paling optimal. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Jadi Vulca ini adalah anti stres, pendorong penyerapan nutrisi. Kemudian di sini ada keterangan kandungannya. Yang pertama itu ada bahan organik sebanyak 8,5%. Kemudian ada asam sulfat sebanyak 6,2%. Kemudian ada kaliumnya 1,1%. Selanjutnya ada magnesium sulfatnya di sini 9,95%. Dan untuk pH-nya di sini 5,6 ya sobat ya. Selanjutnya juga ada bahan tambahan lainnya atau trace elemen. Di sini ada asam amino, nitrogen, ada fosfor, ada potasium atau kalium, ada enzimnya, ada gulanya. Untuk gulanya di sini terdiri dari oligosaccharides, fruktosa, dan juga yang lainnya. Kemudian ada asam humatnya, ada vitamin C, vitamin E, vitamin B, ada Fe atau besinya, Cu atau tembaga, kemudian ada zinknya, ada mangan. Selanjutnya ada boron, molibdenum, dan juga unsur yang lainnya. Ini sudah ada nomor pendaftarannya sobat ya di sini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobatnya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada bahan organik, dan ini fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah, menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tanah, kemudian meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan nutrisi. Nah, intinya itu untuk menyuburkan tanah dan mendukung ekosistem tanah. Selanjutnya ada asam sulfat. Ini adalah bahan utama yang paling berperan, fungsinya itu untuk mengikat atau sileting unsur hara, supaya mudah diserap akar dan juga daun. Kemudian membantu nutrisi masuk ke dalam sel tanaman, mempercepat metabolisme tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap stres. Jadi intinya itu ini sebagai pembuka jalan nutrisi supaya lebih cepat masuk ke tanaman. Selanjutnya ada kalium, ini untuk mengatur buka tutup stomata. Ini penting untuk fotosintesis sobat ya. Kemudian meningkatkan kualitas buah seperti rasa, warna, dan juga ukuran. Selanjutnya memperkuat batang dan juga jaringan tanaman, dan juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Nah, intinya itu untuk kualitas hasil dan kekuatan tanaman. Selanjutnya ada magnesium sulfat. Jadi magnesium di sini sebagai inti dari klorofil atau daun hijau. Dia ini membantu proses fotosintesis dan juga membantu pembentukan energi tanaman. Jadi intinya itu supaya daun menjadi hijau maksimal dan juga fotosintesis lancar. Selanjutnya ada asam amino. Fungsinya itu untuk mempercepat pertumbuhan dan pembelahan sel, membantu pemulihan tanaman yang stres, kemudian meningkatkan pembentukan bunga dan buah. Jadi intinya itu sebagai vitamin pertumbuhan untuk tanaman. Kemudian ada trace elemen atau unsur hara mikro. Contohnya di sini ada Fe atau besi, ada zinc, ada mangan, tembaga, dan juga yang lainnya. Fungsinya itu untuk membantu kerja enzim tanaman, mendukung pertumbuhan normal, dan juga mencegah defisiensi unsur mikro. Jadi intinya itu nutrisi kecil tapi sangat penting ya sobat ya. Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur yang diperlukan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit ya sobat ya. Tapi dia ini tetap penting untuk proses pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada vitamin C, vitamin E, dan juga B. Dia ini sebagai antioksidan untuk melindungi sel tanaman, kemudian membantu tanaman tahan dari stres seperti akibat panas, hujan, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk mendukung metabolisme tanaman, jadi intinya itu sebagai penambah daya tahan tanaman. Selanjutnya di sini ada enzim, fungsinya itu untuk mempercepat reaksi kimia dalam tanaman, membantu penyerapan dan pengolahan nutrisi. Jadi intinya itu untuk mempercepat semua proses dalam tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada gula, fungsinya itu sebagai sumber energi cepat untuk tanaman dan juga mendukung aktivitas mikroba baik di tanah. Jadi dia ini berfungsi sebagai energi tambahan untuk tanaman dan juga tanah. Jadi kesimpulan sederhananya itu untuk asam sulfat itu untuk membuka jalan nutrisi, asam amino dan juga vitamin itu untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan, kalium dan juga magnesium itu untuk meningkatkan kualitas dan juga fotosintesis, kemudian untuk unsur hara mikro dan juga enzim itu untuk mengoptimalkan fungsi tanaman. Selanjutnya untuk bahan organik dan juga gula itu untuk memperbaiki tanah dan juga energi. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan fungsi atau manfaatnya sobatnya dari Vulca ini. Yang pertama itu dia sebagai agen selator yang mengikat mineral, vitamin, dan enzim dengan mengubahnya menjadi nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Kemudian memberikan perlindungan dari penyakit akar, layu, dan juga meminimalisir terjadinya kematian dini. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan akar yang sehat untuk meningkatkan akses nutrisi tanah.
kemudian meningkatkan daya serap pupuk dasar dan juga pupuk susulan, merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel, meningkatkan pembukaan stomata dan juga menstimulasi tanaman untuk lebih aktif berfotosintesis. Selanjutnya, mempercepat pemulihan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik, kemudian menghasilkan ketahanan lapisan di dinding sel luar, daun terlihat segar dan juga tahan terhadap kekeringan, meningkatkan kekuatan batang, mencegah rontoknya bunga dan bakal buah. Selanjutnya meningkatkan warna, aroma, rasa bobot buah, dan kualitas hasil panen. Dan ini juga dapat dicampur dengan semua pupuk ya sobat ya atau nutrisi, bisa dengan cara dikocor maupun disemprot. Nah di brosurnya ini juga ada keterangan manfaatnya sobat ya. Yang pertama itu untuk mempercepat pemulihan dari keriting daun, kemudian tunas pucuk cepat terpacu, dan meminimalisir kering pucuk. Kemudian membuat daun lebih hijau, lemas dan mengkilap, kulit buah atau umbi lebih tebal dan bobot. Selanjutnya anti stres dan tahan rontok cuaca ekstrim. Nah pada fase generatif, Vulca dapat dijadikan booster pembesar umbi dan buah. Dan sini juga ada keterangannya sobat ya, pemilihan stres dan keriting daun 2 kali lebih cepat. Nah kemudian di sini ada keterangannya sobat ya, hadapi 1000 musim dengan Vulca. Kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga intervalnya. Jadi untuk tanaman sayuran itu seperti cabai, tomat dan juga yang lainnya, dosisnya itu 1 liter per hektar area. Untuk interval aplikasinya itu 3-4 kali per musim, yaitu pada saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Untuk intervalnya itu juga sampai sebetulnya 3-4 kali per musim, yaitu saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang hijau, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama, 1 liter per hektar area. Intervalnya juga sama sebetulnya 3-4 kali per musim. Kemudian untuk tanaman padi, dosisnya 1 liter per hektar area. Intervalnya itu 3-4 kali per musim, yaitu saat 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, saat bunting, dan juga pembungaan. Kemudian selanjutnya untuk tanaman perkebunan seperti tembakau, kopi, dan juga yang lainnya, dosisnya itu 2-4 mili per liter air. Intervalnya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk perlakuan benih, di sini untuk perendaman biji, dosisnya itu 1-20 mili per liter air, direndam sekitar 2-24 jam. Selanjutnya untuk pencampuran biji, dosisnya itu 3-5 mili per liter air, dicampur dan dicelup selama 2-4 jam, dan dianginkan sebelum ditanam. Kemudian untuk persemaian, dosisnya itu setengah mili per liter air, disiram atau dicelup sebelum tanam. Nah, jadi pupuk Vulca ini cocok digunakan untuk semua fase sobat ya, baik fase pertumbuhan atau fase vegetatif, dan juga fase pembuahan atau fase generatif. Tapi perannya itu berbeda di tiap fasenya. Jadi untuk fase vegetatif itu saat awal tanam sampai pertumbuhan daun dan juga akar, ya ini sangat cocok digunakan ya sobat ya. Jadi peran Vulca itu di fase vegetatif yaitu mempercepat pertumbuhan akar, karena di sini ada asam amino dan juga asam sulfatnya, kemudian membantu tanaman cepat jadi setelah pindah tanam. Selanjutnya meningkatkan penyerapan pupuk dasar, dan juga mengurangi stres karena cuaca dan juga akibat pindah tanam. Jadi efek yang terlihat itu akar menjadi lebih banyak dan juga sehat, daun menjadi lebih hijau, dan juga pertumbuhan menjadi lebih cepat. Jadi kesimpulannya wajib dipakai saat fase vegetatif ya sobat ya, karena ini paling terasa manfaatnya. Kemudian untuk fase generatif atau fase pembungaan atau fase pembuahan, tetap cocok digunakan dan juga penting. Nah perannya itu di fase generatif itu, dia membantu penyerapan nutrisi pembungaan dan juga pembuahan, mengurangi rontok bunga dan juga buah, meningkatkan kualitas hasil seperti warna, ukuran, dan juga rasa, kemudian memperkuat tanaman saat beban buah tinggi. Nah, efek yang terlihat itu dia bunga menjadi lebih kuat, buah menjadi lebih padat dan juga berkualitas, serta minim rontok bunga dan buah. Jadi kesimpulannya itu sangat membantu di fase generatif, tapi bukan fokus utama pembungaan. Jadi kesimpulan akhirnya itu di fase vegetatif dia paling optimal untuk mendorong pertumbuhan awal, dan juga di fase generatif itu sebagai pendukung kualitas dan ketahanan. Jadi strategi terbaiknya itu gunakan dari awal sampai panen, tapi awal tanam itu fokus dan juga rutin, sedangkan saat mau berbunga dan juga berbuah itu tetap dilanjutkan sebagai booster. Nah sedikit tips supaya lebih maksimal di fase vegetatif itu, sobat bisa mengkombinasikan dengan pupuk nitrogen tinggi, kemudian di fase generatif itu sobat bisa mengkombinasikan dengan pupuk fosfat dan juga kalium yang tinggi. Nah untuk aplikasinya itu rutin sekitar 7-10 hari sekali atau sesuai dengan label. Dan untuk cara penggunanya itu bisa dengan cara dikocor ataupun disemprot ya sobat ya. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Dan ini dari Atasya sobat ya, atau PT Aguna Tama Sedaya Indonesia. Kemudian untuk harga dari pupuk Atasi ini yang kemasan 1 liter ya sobat ya. Ini 1010 mili. Untuk harganya itu dia sekitar 160 ribuan lah kurang lebih. Ini itu saya belinya di toko online, di officialnya langsung, di toko officialnya langsung. Jadi sobat kalau ingin membelinya bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ dapat harga berapa. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee sobat ya. Jadi sobat pastikan belinya itu di toko officialnya, karena ada juga yang palsu sobat ya, takutnya ada yang palsu. Jadi ya itu yang kemasan aslinya seperti ini. Ini botolnya seperti ini sobat ya tuh.
Ini seperti ini. Dan dia itu biasanya dapat stikernya sobat ya. Stikernya seperti ini nih, dari Atasi langsung. Nah sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk Vulca ini. Jadi seperti keluarga sobat ya tadi tuh. Ini agak susah juga untuk membukanya. Nah seperti ini. Ini untuk sealnya ketinggalan di dalamnya dia tuh. Jadi berwarna coklat sobat ya, seperti ini nih. Coklat kehitaman, dan baunya ini bau khas pupuk organik dan juga bau khas asam amino seperti itu. Ini seperti ini. Kemudian untuk volume tutup botolnya itu tadi ada keterangannya sobat ya nih. Ini volume tutup botolnya itu sekitar 33 mili. Jadi kalau sobat gunakan dosis 2 mili per liter air itu, satu tutup botol itu bisa untuk sekitar 1 tangki, volume air 15 sampai 16 liter. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Vulca ini. Nah di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 1 tutup botol aja sobat ya. Dan ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya. Nah kemudian bisa kita aduk sampai rata. Nah selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya seperti ini kurang lebih. Nah untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Kemudian intervalnya itu tadi sekitar 7 sampai 10 hari sekali atau disesuaikan dengan label tadi. Nah selain dengan cara disemprot, bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Untuk cara dikocor itu dosisnya untuk tanaman kecil itu sekitar 2 mili per liter air. Untuk yang dikocorkan itu sekitar 100 sampai 200 mili per tanaman. Kemudian untuk tanaman sedang itu sekitar 2 sampai 3 mili per liter air. Yang dikocorkan itu volumenya sekitar 200 sampai 300 mili per tanaman. Kemudian untuk tanaman besar seperti buah atau tanaman tahunan, dosisnya itu 3 sampai 4 mili per liter air. Yang dikocorkan itu volumenya sekitar 500 mili per tanaman. Nah ini bisa dikocorkan di sekitar perakaran, jangan langsung terkena batang, dan dilakukan saat tanah lembab, saat pagi hari ataupun sore hari. Intervalnya itu sekitar 7 sampai 10 hari sekali, atau sesuai dengan kondisi tanaman. Nah itu dia sobat ya sedikit penjelasan tentang pupuk atau zat stimulator tanaman Vulca ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk atau zat stimulator tanaman untuk tanaman kesayangan sobat, untuk mengatasi stres pada tanaman sobat dan juga untuk pendorong penyerapan nutrisi, mungkin bisa menggunakan pupuk Vulca ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.